Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ya Allah, Ilahana ya Allah, tawassulan bi rasulikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba khairil wafa Muhammad sallallahu alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahana ya Allah, tawassulan bi rasulikal mustafa nabiyyanal huda Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli tabarrukan wa tawassulan ya Rasulullah ya Habibana, ahlan wa sahlan ya Habibi, ahlan wa sahlan ya Sayyidi, bi ahli hadhil walimah liqadai hajat. Bapak Haji Dodi sekeluarga antazwija menikahkan anaknya yang bernama Yuni dengan seorang pria yang bernama Ari. Luar biasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Neng Yuni, mana Neng Yuninya? Halo, Neng Yuni, pengantin, calon pengantin, bisa hadir di sini majelis. Ini Pak Ustadz punya kenang-kenangan yang luar biasa. Akan saya sumbang sebuah sholawat corona. Sholawat corona. Corona itu bahasa Arabe artine kang barengi. Apa Bu? Yang mengikuti. Yang mengikuti. Jadi kalau orang itu yang tadinya suaminya satu terus selingkuh, berarti ada yang mengikuti penyakit orang selingkuh itu sudah corona Pak. Sebetulnya corona bukan covid itu Pak. Zaman dulu corona dari sekarang sudah ada. Orang kaya sombong dengan kekayaannya, berarti kekayaannya itu ada yang ngikutin, yaitu kesombongan. Namanya ibu-ibu dikasih fasilitas oleh suaminya handphone Android, curhat kemana-mana. Anak mungkin wong ibu-ibu kang curhat karo bojone wong liya anak. Banyak ya. Maka paling setuju Bu, saya ini suami ideal. Jadi handphone cuma begini aja. Ini handphone, betul Bu ya? Waduh. Supaya apa dikatakan istri saya, kok nggak ganti-ganti handphonenya biar saya diteladani anak saya. Oke?
Jadi kalau kadang-kadang ada orang begini Ibu, mikir istrinya orang lain, istrinya sendiri nggak dipikir. Anak ini nengke Ibu, itu berarti penyakit corona. Wes orang nganggo masker ora apa-apa penyakit mengkono iku. Anak wong ayu kabeh itu. Nek kene ayu kabeh. Dengan kecantikannya dia jual kecantikan itu untuk memeras laki-laki. Ada di sini? Tidak banyak. Luar biadab. Saya punya tamu Ibu, cantik luar biasa. Tamunya kakinya saja dikasih rantai. Kasih apa Bu? Kasih rantai. Rantainya yang ada layangnya, berarti yang ada suratnya, yaitu emas. Pak Kiai, assalamualaikum. Badhe napa Nduk? Kula niku Pak Kiai janda punya anak 2. Anak ada yang janda di sini. Oh, janda kabeh. Jadi ngaji akdun nikah, walimah nikah iku aja sepaneng, Bu. Nanti saya bikin konsep yang terbagus dibawa pulang untuk ibu-ibu pengantin baru ataupun pengantin bau. Pengantin lama itu pengantin bau, ya kan? Ya, ini saya akan membekali pengantin yang baru juga pengantin yang bau. Pengantin bau itu rewel Bu, harus ada kipas angin. Kalau nggak disediain kipas angin meluntruk kadang-kadang. Banyak rewelnya bapaknya, sedikit tersinggung udah nggak jadi mainnya. Ada nggak? Stamina didukung. Ya yang pada akhirnya giliran arep main karo bojone ngluntruk. Sebabnya apa? Mikire istri bojone wong liya. Amin ya robbal. Ini selingkuhan. Ya walaupun begini, kalau orang mau selingkuh ya bisa saja itu. Walaupun begini api-api ya, Masya Allah Bu, nuhun maaf ya, lagi ngaji sebentar. Ini bukan selingkuhan Bu, bukan, anti corona. Hadirin ma'asyiral muslimin, saya memang jalannya pincang, bukan berarti tiba-tiba disutradarai pincang. Buktinya kaki saya masih 7 bulan berjalan, saya jatuh ketinggian 17 meter. 17 meter berarti lantai kelima. 7 bulan tragedi, 7 bulan yang lalu tragedi besar bagi saya, sedang syuting YouTube. Tuh buka itu channel saya, itu buka semua ibu-ibu. PP Hidayatullah Habibi, Pondok Pesantren Hidayatullah Habibi. Di situ ada semua video saya. Dulunya saya itu nggak pincang karena terakhir bulan April yang lalu saya bikin syuting gila-gilaan. 17 meter lantai 5 itu saya terjun bebas tanpa matras. Ingin apa? Ingin mendapatkan sensasi di dunia internasional. Alhamdulillah terjun bebasnya mah lancar karena terjun bebas. Tapi sampai bawah, begitu dari atas saya terjun ke bawah, ini yang pertama, jadi itu bekas sawah keguruk sama rumput, jadi nggak kelihatan rumputnya, kelihatannya merata. Begitu saya jatuh, bekas galeng, yang satunya ini yang galeng bawah, ini galeng atas, jadi langsung seketika itu dirawat di dukun patah tulang. Alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi ke bapak-bapak semua. Memang
luar biasa saya ini pesantren saya, kenapa saya namanya Hidayatullah. Saya itu domisili saya di belakang Material Vanjaya Lebih Kujang. Santri saya istimewa, Ibu. Dikasih makan sayurnya aja mau. Ada yang mau di sini kasih sayurnya aja? Aduh, ini sudah merek-merek fried chicken, kebab, bakso, wetenge gede-gede. Apalagi otak-otak, ini semuanya mereknya merek Jepang semua. Tapi santri saya beda, Bu. Karena apa? Semuanya itu hilang ingatan. Saya dari tahun 2005 itu bikin pesantren yang psikotis, jiwa. Di Majalengka atau di sekitar kita nggak ada yang ngurusin mau orang gila, itu nggak ada. Yang di jalan lagi hamil itu saya ambilin, itu yang gila-gila yang lagi hamil dihamilin preman-preman jalanan itu. Begini-begini sudah jadi paraji 2 kali. Ibu dengar nggak? Gini-gini sudah pernah jadi paraji, Bu. 2 kali melahirkan anak, ternyata gampang jadi paraji, Bu. Saya mau daftar itu nggak ada yang percaya, tapi saya sudah pernah praktekkan. Ceritanya ini ngaji nikahnya mana nanti? Ceritanya ada yang hamil, kelihatannya ya masih 4 bulan. Saya ambil bawa ke pesantren. Begitu mau adzan subuh baru Allahu Akbar, itu ada suara ngek, tapi insting saya jalan. Wah, ini pasti lahiran. Itu baru nongol kepalanya saja, Bu. Oroknya itu baru nongol kepalanya saja. Karena ilmu insting Gusti Allah maringan ilmu sing darurat yang disebut dengan laduni, langsung dari Gusti Allah. Itu begitu lihat bayi kok sudah nongtot gitu. Ya saya ini bagaimana berpikir, ya udah bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pelan-pelan ditarik, Ibu. Ya alhamdulillah sukses jadi paraji, Bu. Amin, hebat. Lanang dari paraji. Yang kedua kalinya ada lagi yang hamil, anaknya mah udah diadopsi sama orang-orang. Makanya laki-laki jalanan itu biadab-biadab semua, itu yang anak-anak pang itu seks bebas. Orang-orang gila itu jadi sasarannya. Itu naudzubillah min. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaji berapa jam, Bu? Saya dikasih ngaji ini. Ngajinya cukup? Tahu lanjut? Ibu ngaji lanjut? Lanjut. Nanti ada resep kepingin jadi orang kaya, ada, bawa pulang, Bu ya. Kasih orang suaminya. Biar enggak selingkuhan, ada. Anaknya gila-gilaan, ada. Suaminya gila-gilaan, ada resepnya semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Mangga ibu-ibu. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Ini sumbangan saya, sholawat corona khusus untuk mempelai berdua, Mbak Yuni dengan Ujang Ari. Aslinya sih Jawa jadi susah, suruh bahasa Sunda jadi campur-campur. Sholawat corona saya sendiri yang arangnya di pinggir kali sama istri saya pacaran. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli
ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekarang ngaji masih pusing nggak? Datang ke sini masih pusing nggak, Bu? Masih bingung nggak? Bingungnya ditaruh di keramik. Masih mikir hutang? Nggak mikir hutang. Mikir hutangnya ditaruh di pohon mauni. Masih mikir anak jadi bajingan? Tidak. Masih mikir suaminya belum setor uang? Tidak. Ngaji dari rumah, berangkat dari rumah, betul-betul nyari ilmunya Gusti Allah, mendoa restukan kepada Neng Yuni, kepada Ari, supaya menjadi mawaddatan warahmatan. Embuh mawaddah sing piye, sakinah sing piye, rahmah sing piye. Kita iku wis jadi pengantin suwe ya ora ngerti mawaddah warahmah. Sing penting ana apa, Bu? Alai buwe itu. Doa itu dana operasional awal. Kata istri saya mah butuh doanya ayah. Doa apa sih, mah? Dana operasional awal. Pinter banget istri-istri sekarang ini. Mereknya merek. Jadi jangan mikir pinter-pinter. Agar Anda selamat, bacalah terus sholawat itu. Sanjungan kepada Kanjeng Rasul mengiringi keluarga kita. Saya dengar tadi katanya ada jamiah sholawat. Saya tunggu-tunggu kok gak ada shollu ala nabinya. Ya makanya kalau memasrahkan saya dan sebagai lainnya yang mungkin meriah, ada sholawatannya, ada ibu-ibu yang cantik-cantiknya berseragam. Nanti ketemu lagi di episode yang berikutnya. Salimnal corona. Semoga dengan nurnya Kanjeng Rasul Muhammad kita diselamatkan daripada corona, penyakit yang mendampingi, penyakit yang menyertai orang tersebut. Apapun penyakitnya, baik lahir maupun batin, itu disebut di dalam agama penyakit corona. Wis dari zaman dal ngasih zaman alif bata sak penyakit corona, zaman korun sampai zaman sekarang Mbah Korun juga ada yang disebut dengan penyakit corona. Suruh anaknya ngaji, dia di rumah. Suruh anaknya sholat di tajuk, dia di rumah. Kalah dengan entok Anda semua ini. Namanya entok ngajarin anaknya, ya turun ke kali, dia sama-sama renang. Betul Ibu? Ini anak kepingin soleh, dianya nggak soleh-soleh. Nyambung apa? Ya nggak nyambung apa-apa. Makanya sekian daripada pasien saya yang gangguan jiwa, rata-rata dari keluarga yang tidak ada nilai mahabbah ke Kanjeng Rasul, syariatnya nggak ada, ngajinya nggak ada, duit terus. Paham? Maka untuk anak, pesantren Hidayatullah mengharamkan membawa handphone Android. Untuk anak harus belajar sholat di awal waktu. Kalau di akhir waktu itu mungkin sudah tua-tua ya, mengkontrol kehebatan mengatur waktu untuk menghadap Gusti Allah, jadi bisa diatur. Tapi kalau mendidik anak itu harus di awal waktu,
Saya tadi terakhir bahasa dengan Pak Haji Dodi. Begitu-gitu sudah pernah lihat Mekah, Bu. Itu setan kucir tapi pernah lihat. Setan kucir dia itu penunggu dedemit yang ada di gunung apa itu? Cadas Gantung. Beliau menyampaikan kepada saya kenal baru tapi seperti magnet. Magnet, bukan metik, Bu. Kalau metik itu memang betul dia nggak punya gigi, saya juga giginya ompong. Metik sama, Ibu metik nggak? Metik, nggak pakai gigi. Magnetik. Beliau menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz, saya ini orang gila. Saya jawab, orang yang ngaku edan itu waras. Betul nggak? Karena ini adalah profesi saya, pesantren saya adalah pesantren psikotis. Ahli saya ahli jiwa. Menyimpulkan orang yang ngaku edan berarti waras. Betul? Wes dipikir gawa bali iku bahasa. Kalau Anda tidak ngaku edan, Anda yang edan. Betul? Iya pejabat niku ora ono sing ngaku edan, ngakune bener waras kabeh. Kalau orang sudah mengaku dirinya waras sehat, orang yang edan hilang ingatan, nggak ada yang ngomong dirinya itu edan, itu nggak ada. Makanya kesimpulan di dalam satu kitab Sulam Sapinah, Ibu, saya sampaikan. Junun itu maknanya gila. Majnun, gila. Junun itu atau al-majnunu yaitu izalatul akli, hilangnya akal. Orang edan, orang waras melakukan yang pinggir dalan, iku arahnya hilang akal. Orang yang hilang akalnya, izalatul akli, izalatus syu'ur, hilangnya perasaan. Orang edan hilangnya akal, orang hilang akalnya hilang perasaannya. Paham? Suami gaji 100.000 kepingin mobil mewah, edan enggak? Edan. Suami gaji 50.000, kaki suruh digenggek, edan enggak punya perasaan. Sama saya ya, ini yang ngajinya laki-laki ya dimenangkan laki-laki, kalau yang ngajinya perempuan ya dimenangkan perempuan. Jadi orang yang kategori gila itu orang yang tidak punya perasaan duwite rakyat kok dimakan. Ini ya orang edan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ahmadukal wafa min tuli azmina, Ahmadukal wafa min tuli azmina, bilhamdi wasana najina mimma nakhfa, bilhamdi wasana najina mimma nakhfa, salli iman ala Ahmad, salli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal biman qad wahada. Dengan memuji ke Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najina mimma nakhfa, selamatkan diri saya apa yang menjadi keraguan di dalam diri saya.
Najina mimma nahfa, bentengilah saya dari apa yang saya khawatirkan. Jadi itu konsep sholawat. Konsep sholawat nyambung ke Kanjeng Rasul. Jadi orang yang selalu mendengarkan sholawat itu dibentengi perasaannya daripada apa yang mereka ragukan. Ibu, halo? Ibu punya cita-cita enggak? Apa? Ibadah haji. Ibu punya cita-cita punya mobil mewah enggak? Mobil mewah yang ber-AC. Kepingin? Saya mah punya cita-cita Bu, kepingin punya mobil mewah Pajero. Apa Bu? Panas dijer kredit. Kredit. Mobil mewah, sound system audio komplit. Terus akan saya setel di dalam mobil itu dengan AC yang dingin, sholawat corona, sholawatan dan tartil Quran. Amin ya robbal. Ya orang hidup itu yang harus punya cita-cita yang mewah. Kalau orang hidup nggak punya cita-cita yang mewah, mendingan dirantai di pesantren saya sana. Nggak ada kepingin hidup yang benar, itu nggak ada. Hadirin rahimakumullah. Halo. Orang yang selalu memanjatkan muji syukur ke Gusti Allah melalui media sholawat, itu hatinya itu adem, hatinya rindu, hatinya syahdu, hatinya lega. Walaupun rumahnya ngontrak, walaupun guru kon, karyawan kon, lega hatinya. Itu idaman saya. Amin ya robbal. Doakan saja. Kanjeng Nabi Bu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memilih kendaraannya yang paling mewah, kudanya yang paling mewah. Maka nggak ada kiai itu jalan kaki pakai sandal jepit kayak saya, itu nggak ada. Harusnya harus Pajero tingkatannya. Kalau nggak Pajero apa Bu? Agya kecil, Agya mah Enova boros. Hadirin rahimakumullah, insya Allah diselamatkan daripada keraguan apapun yang menjadi keraguan. Umpama orang yang terselimuti dengan keraguan dan khawatir, itu orang yang psikisnya terganggu Bu. Lama-lama itu akan menjadi daki di dalam jiwa Anda. Contoh begini Bu, kalau Anda sudah cemburu ke suami, ngikutin kecemburuan itu penyakit Bu. Padahal suami sudah sumpah-sumpah tidak, ibu tidak, mau dibunuh juga tidak, tapi karena cemburu ya agar baik cemburu. Betul nggak Bu? Mau tahlilan, aduh jangan pakai minyak wanginya, pakai minyak wangi. Mau ngaji pakai minyak wanginya, ketemu awewe di sana, bingung ngurusin cemburu. Ada ibu-ibu yang suka cemburuan? Aduh, di sini mah nggak ada. Sebelah sini, sebelah sini. Cemburu itu penyakit. Jangan gila-gilaan dengan cemburu. Sholawat aja yang banyak supaya kecemburuan itu hilang. Ada tamu datang ke rumah Bu, minta resep Pak Kiai sama suami istri. Suami istri, saya ngajinya belak-belakan karena ini pernikahan, betul? Suami istri datang, Pak Kiai, saya minta resepnya. Apa resepnya? Kalau saya datang bulan, suami saya suka minta saja. Ini cara resepnya bagaimana? Paham? Sudah punya resepnya? Belum. Ngelakonan? Na'udzubillah min. Saya kasih ayatnya, surat Al-Hasyr terakhir. Surat Al-Hasyr terakhir. Orang yang seknya tinggi bacakan itu.
orang yang trouble dalam hubungan seks, bacakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu ini butuh tapi nggak mau dengar, malu tapi nggak mau bicara dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbih lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ibu, bapak, dalam problem rumah tangga ribuan permasalahan, di antaranya harus diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Saya ijazahkan kepada ibu, diterima berarti ngelakonan. Hadirin rahimakumullah, apapun besarnya dalam urusan rumah tangga, Quran dan sholawat itu adalah sebagai wasilah dan ada semua di dalam Quran. Ku dengarkan kalimah Qur'annya saja sudah menjadi obat hati. Hadirin rahimakumullah, Allahumma bi barakati nabiyina, Allahumma bi barakati nabiyina min kullil bala wal waba wal corona, min kullil bala wal waba wal corona. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad, sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Dengan berkahnya Kanjeng Rasul, jauhkan dan selamatkan kita daripada musibah balak belahi apapun. Amin ya robbal. Pengajian ditawakuf. Ditawakuf berarti selesai. Saya selesaikan. Ketika itu sudah menjadi penyakit di dalam masyarakat kita, itu akan berefek kepada jiwa-jiwa masyarakat kita. Sedikit-sedikit bertanya yang tidak ada syariatnya. Maka ibu, bapak sekalian, saya oleh-olehin nanti kalau pulang, jika Anda mengalami trouble daripada ini suami saya beda, ini anak saya beda, ini dagangan saya beda, adakah saya ini sedang disihir orang? Perlu nggak? Ibu ambil HVS 1 lembar dengan spidol warna merah, tulis Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlahnya 40. Jumlahnya 40 ke bawah. Bismillahnya cuma 1 aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya 40 ke bawah. Itu kalau ibu punya minyak, kasih minyak. Kalau nggak punya minyak, langsung masukkan di botol aqua yang sudah ada airnya. Itu akan menetralisir daripada keraguan ibu, daripada sesuatu yang mengkhawatirkan ibu.
karena kalimah thayyibah yang sedang dikonsumsi oleh bapak, yang sedang dikonsumsi oleh ibu, yang sedang dikonsumsi oleh anak-anak kita, semoga oleh Allah diberi install kembali ulang, yaitu Allahu Akbar la ilaha. Ingat ke Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat cerita, mudah-mudahan pertemuan di walimahnya Bapak Haji Dodi tidak lepas-lepas dan selalu mendoakan hadirin ini kepada mempelai berdua, yaitu Mbak Yuni sama Kang Ari, menjadikan pengantin ibarat pengantinnya Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Sulaiman dengan Ratu Bilqis itu maharnya apa, Bu? Tahu nggak? Maharnya Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman paling kaya, terkenal sekian daripada nabi, yang terkaya adalah Nabi Sulaiman. Untuk menaklukkan Ratu Bilqis yang terkaya di negeri Sabah. Negeri Sabah itu negeri terkaya, termakmur, perkebunannya dan sebagainya. Itu negeri Sabah, ratunya yaitu Ratu Bilqis. Kanjeng Nabi Sulaiman ingin mempersunting Ratu Bilqis. Itu bagaimana caranya? Ratu Bilqis suruh mencoba, Sulaiman, kalau kamu senang dengan saya, bikinkan istana dalam satu malam. Akhirnya Nabi Sulaiman siap. Sang ratu, begitu datang sang ratu, belum ada satu malam, sekejap itu wujud yang disebut dengan istana Sulaiman. Ratu Bilqis datang ke istana Sulaiman, ininya dikeataskan. Apa? Karena takut nanti kebasahan, dikiranya air padahal batu marmer. Paham Ibu ya? Disingkatkan, dikeataskan. Akhirnya Nabi Sulaiman menikah kepada Nabi Sulaiman dengan mahar, yaitu Borobudur. Paham? Paham ki ngerti enggak kok paham? Mas kawinnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis itu adalah Candi Borobudur. Tak ngerti? Yaitu Al-Barru wal Badru. Kata orang Jawa Borobudur. Al-Barru wal Badru, action terbaik